Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya guna belajar membawakan kultum. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak semuanya? Semoga semuanya tetap dalam Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil sehat Bu. alamin. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa salatan wa salaman ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, ustadz ustazah, asatid wa ustazah, para pendiri, pembimbing, dan sesepuh Majelis Taklim Iwamid on Air, nafa'ana lahu wa bi'ulumihim fid-darain. Wabil khusus Al-Ustadz Mufadil yang senantiasa kita harapkan tiada ilmu dan barokah doanya rahimahumullah. Yang kami hormati beliau Ibu Isna Hidayati dan Ibu Widyari selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Majelis Taklim Iwamid on Air beserta seluruh jajaran pengurus anggota Kabinet Fitri. Yang saya cintai karena Allah, semua jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air rahimahumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat apapun itu. Terlebih, marilah kita bersyukur karena masih diberi waktu untuk bisa bertolakul ilmi di majelis ini. Di qaulina, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai tauladan bagi umat Islam. Pada kesempatan ini izinkan saya membawakan kultum tentang introspeksi sebagai kunci memperbaiki diri. Jamaah rahimakumullah yang saya cintai, sebagai manusia yang hidup dalam ruang lingkup sosial, orang sering membandingkan dirinya dengan orang lain dalam pencapaian karir, rezeki, dan segala fasilitas kehidupan. Orang juga kadang melakukan evaluasi terhadap capaian pribadi dengan rencana target yang sudah disusun beberapa waktu lalu. Evaluasi diri menjadi bagian penting dalam perbaikan kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Seseorang memikirkan kembali pada malam hari seluruh perbuatannya di siang hari, karena waktu malam adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan perenungan dan berpikir. Jika perbuatannya sudah baik, maka tugasnya adalah mempertahankan dan melanjutkan kebaikan tersebut, bahkan meningkatkan yang lebih baik lagi. Jika perbuatannya buruk, maka tugasnya adalah berusaha keras untuk menghindarinya dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Terkadang orang lebih sibuk menilai,
menilai dan mengevaluasi kehidupan orang lain daripada mengevaluasi diri sendiri. Hal ini merupakan kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian diri sendiri. Ia akan terperangkap dalam kegagalan menemukan kekurangan diri sendiri karena menganggap dirinya sudah baik. Dan seseorang tidak akan menjadi hamba yang bertakwa sampai ia mampu melakukan menilai diri sendiri lebih baik daripada ia menilai orang lain. Bahkan sampai ia mampu mengevaluasi dari mana makanannya, minumannya, dan penghasilannya. Jamaah Iwamid on Air yang dirahmati Allah, introspeksi diri tidak cukup dilakukan sekali seumur hidup atau sekali setahun. Introspeksi diri harus dilakukan secara konsisten untuk melakukan perencanaan yang baik di hari esok. Imam Ibnu Mubarak mengutip perkataan Imam Wahab Ibnu Munabbih sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqan 'alal ngaqili alla yahfala an arba'i sa'ati yunajji fiha rabbahu azza wa jalla wa sa'ati yuhasibu fiha nafsah wa sa'ati yakhfi fiha ila ikhwanihi alladhi yukhbirunahu bi'uyubi wa yasduqunahu an nafsi wa sa'ati yukhalla baina nafsihi wa baina lazatiha bima yahillu wa yajbulu, yang artinya orang yang pandai seharusnya tidak melewatkan 4 waktu berharga. Pertama, waktu ia bermunajat atau berbincang kepada Allah. Kedua, waktu ia introspeksi diri. Ketiga, waktu ia menemui kawan-kawan yang menyampaikan kekurangannya dan meluruskannya. Keempat, waktu ia menjaga dirinya dari segala kesenangan dunia yang halal dan baik. Jika seseorang melakukan introspeksi diri setiap malam, maka ia akan meraih keberhasilan di keesokan harinya. Introspeksi diri harus diimbangi dengan perbaikan diri, karena tanpa upaya untuk melakukan perbaikan diri, maka keberhasilan tidak akan didapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dalam kitab As-Sunan sebagai berikut. Menjadikan semua aktivitas bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyasu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal azizu man adba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi diri dan melakukan sesuatu untuk hari esok atau setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti keinginannya semata, seraya berharap kemurahan hati Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibu-ibu yang solehah sudah ngantuk belum? Lumayan, Bu. Lanjut deh, tinggal sedikit lagi. Oke. Karena itu,
Orang perlu menyendiri dengan diri sendiri sekaligus berkata kepada dirinya, wahai diri, semua orang yang mencari kesenangan dunia, kemudian ia mendapatkannya, pada akhirnya ia mati. Lihatlah mereka yang telah membangun kehidupan dunianya sampai akhirnya meninggalkan apa yang mereka raih di dunia ini. Mereka tidak sempat memakan apa yang mereka kumpulkan di dunia. Mereka tidak sempat memakai apa yang mereka dapatkan di dunia. Mereka tidak bisa menempati apa yang mereka bangun di dunia. Mereka semua berlomba membangun istana menjulang tinggi ke langit, tetapi mereka hanya bisa berbaring di bawah tanah. Semoga kita semua dapat melakukan evaluasi diri secara konsisten untuk terus melakukan perbaikan diri. Jika ada kesalahan yang kita lakukan, maka kita dapat menghindarinya dan mengubahnya dengan kebaikan di kemudian hari. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Semoga menambah keimanan dan ilmu pengetahuan. Jika ada kebaikan yang kita lakukan, maka kita dapat pertahankan dan tingkatkan. Semua itu terus kita lakukan untuk menjadikan diri kita setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walau alam bisawab. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah dan tidak berkenan di hati Ibu Bapak semua ya. Sami-sami, Bu. Hanya pada tilem semua, Bu. Terima kasih, maafnya, maafirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepine. Ini kayak dengerin dongeng ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara yang soleha. Semoga. Halo, suara saya kedengaran, Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin, barakallah. Diisi dengan tentang kultum ringkesane. Semoga kita semua bisa melakukan, bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Munawarah. Jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu acara kajian inti dan tanya jawab. Namun sebelumnya mari kita uluk salam terlebih dahulu kepada Al-Ustadz Mufadil, sudah hadir. Kepada Ustadz Mufadil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Ustadz Mufadil sudah hadir. Mari kita bersolawat sejenak untuk mengiringi beliau sebelum menyampaikan kajian dan tanya jawab. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi,
Ya Rasulullah salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. kepada beliau Al-Ustadz Mufadil dengan segala hormat kesempatan sepenuhnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatul kamaliyah. Ibu Muhilis mohon dimut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassatallahu ta'ala bi jami'i kamalatil anbiya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alladzi mala'allahu ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna sallallahu alaihi wasallam. Asruran mansuran. Wa ala alihi ashabihi wassalikina ala nahji wa man dukhara ma'afira man babahtu. Hadirin wa hadirat teman-teman semuanya, jemaah Ibadat Air yang bergabung pada malam hari ini, para pendiri Dewan Syuro, Dewan Asatidz Asatidz, pengurus harian Ibadat Air, Imra'atul Mufidah serta jajarannya, teman-teman ketua kelompok belajar dari Mawar sampai Tulip, yang semoga selalu terlimpah curahkan kenikmatan antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga dapat menjalankan aktivitas setiap hari, baik aktivitas di negeri Formosa, yaitu melaksanakan kewajiban untuk majikan dan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ini. Hadirin hadirat teman-teman semuanya, pertama izinkan saya memulai pertemuan pada malam hari ini mengajak untuk pada diri kita sendiri, diri saya khususnya dan teman-teman semuanya hadir pada malam hari ini untuk selalu atau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan nikmat-nikmat yang begitu sangat luar biasa, yang antara lain sudah tadi sebutkan bahwa antara lain nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang terlebih agung, terlebih penting yaitu nikmat iman dan Islam. Karena tanpa nikmat iman dan Islam, mungkin kita tidak akan mengalami mindset bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini atau pada detik ini akan berdampak pada kehidupan yang akan datang. Sehingga nikmat iman, nikmat Islam tersebut suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, anggota keluarga kita, selalu dan selalu diberikan nikmat tersebut. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan, karena kehendak Allah. Beliau adalah sosok
manusia yang selalu dan selalu ditambah, harapan kita selalu dan selalu ditambah rahmat limpah curahkan kepada beliau, pada keluarganya, para sahabatnya, pada generasi-generasi selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita tercatat tergolong menjadi umat yang akan nantinya mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Hadirin wa hadirat, teman-teman semuanya, di mana di situ ada satu penyampaian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana itu disampaikan atau sabda Rasul Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Waslatani man kana fi kataballahu syakiran sobiran. Ada dua perkara, barang siapa memiliki keduanya maka Allah mencatat sebagai orang yang syukur dan penyabar. Waslatani man kana fi kataballahu syakiran sobiran, yaitu lam takuna fihi lam yaktubullahu ta'ala lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, yaitu man nadhara fi dinihi ila man huwa faqahu faqad tadabihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu ala ma faddalahu bihi. Maksudnya, jika seseorang di situ punya rasa yang mana rasa tersebut apabila melihat seseorang yang lebih taat kepada Allah, kemudian beliau berprasangka baik. Melihat seseorang yang taat kepada Allah, lebih taat dibanding kita, maka kita berprasangka baik dan kemudian kita berupaya untuk mengikuti daripada apa yang menjadi perilaku orang yang lebih taat dibanding kita. Di sini berlaku hukum kausal atau hukum sebab akibat. Jika kita melihat seseorang, kemudian melihat orang tersebut taat kepada Allah, kita mengikuti ketaatannya, maka tadi saya katakan hukum sebab akibat atau hukum kausal yang di situ berdampak positif. Ada pula yang di situ kita melihat seseorang dan kemudian kita merasa bangga pada diri kita merendahkan orang tersebut, maka hukum kausal tersebut yang bersifat negatif. Maka dari itu kita perlu mengembangkan apa yang mana di situ beliau sampaikan tadi, antara lain jika kita mendapatkan dua perkara, yang mana perkara tersebut kita lakukan, maka kita tercatat menjadi umat yang di situ disebut sebagai orang yang bersyukur dan kemudian tercatat sebagai orang yang sabar. Saya lanjutkan. Dari awal khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, yaitu man nadhara fi dinihi ila man huwa faqahu faqad tadabihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran. Dan kemudian apabila kita melihat seseorang yang di situ berkaitan dengan duniawi, atau kita melihat seseorang yang lebih mapan ekonominya, lebih mapan finansialnya dibanding kita, maka kita kemudian sabar dan kemudian kita berprasangka baik kepada Allah. Atau dengan bahasa lain, sedangkan apabila kita melihat dalam urusan dunianya, kemudian kita melihat kepada orang yang lebih tinggi, kita merasa tidak minder, dan setelah tidak minder, kita akhirnya melihat kepada
kembali kepada urusan duniawi, kita melihat kepada orang yang lebih rendah dibanding kita. Artinya bukan merendahkan, tetapi kita merasa lebih ada lah bahasa lainnya. Lebih ada dibanding yang tidak ada, lebih bagus dibanding yang misalnya kurang begitu beruntung dibanding kita. Maka kita kemudian tidak menyembuhkan diri, tidak menutup dada atau tidak membusungkan dada, dan setelah itu kita merasa bersyukur pada Allah. Maka tadi saya katakan sebagai orang yang pandai bersyukur, dan kemudian kita juga tercatat menjadi orang yang penyabar. Dan lain-lainnya apabila kita melihat dari sesuatu yang berkaitan dengan dunia, kita melihat ke atasnya dan kemudian kita tidak merasa bersyukur. Dan kemudian apabila kita melihat tentang sisi yang berkaitan dengan pembekalan untuk ukhrawi, kita melihat kepada yang lebih di bawah kita, maka itu tergolong menjadi umat yang tidak bersyukur. Padahal tidak bersyukur atau tidak penyabar. Padahal kita tahu bahwa setiap sesuatu yang kita lakukan mestinya itu orientasinya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi orientasinya itu kepada diri kita, anggota keluarga kita. Orang Jawa mengatakan apabila kita menanam satu kebaikan, maka di situ harapannya apabila tidak ketemu dengan diri kita, itu bisa berjumpa dengan anak, cucu, dan seterusnya. Sehingga di situ motivasinya atau orientasi kita untuk melakukan sesuatu hal mesti paradok, atau mesti kita mengharapkan sesuatu yang berkaitan dengan satu ketergantungan, di mana ketergantungan tersebut tentu kita menggantungkan atau ketergantungan tersebut kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya kita juga harus menjaga diri kita, harus muraqabah, harus introspeksi, harus muhasabah dan apa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan itu semuanya diawasi. Semuanya itu dilihat. Dalam satu ayat Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 218 sampai 19, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yaraka hina taqumu taqallubuka fis-sajidin." Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, yang melihat kamu ketika kamu sedang melakukan sesuatu apapun, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, kemudian melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Nah, maka dari itu atau dengan demikian, tentunya kita apabila melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sudah saya katakan tadi, orientasinya kita menyandarkan bahwa kita dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat teman-teman semuanya. Dan dalam surat Al-Imran ayat 5 juga disebutkan, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama." Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dengan kata lain, setiap pergerakan-pergerakan yang ada di muka bumi, di langit, itu merupakan atau tidak terlepas dari pengawasan dari Sang Khalik. Nah, karena kita merasa atau kita sudah dibekali dari kecil bahwasanya ada malaikat yang berkaitan dengan pencatatan amal baik maupun amal buruk, ada malaikat yang di situ harus wajib kita ketahui, yaitu jumlahnya 10, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Atid, Malik Ridwan. Di situ ada beberapa tugas-tugas yang antara lain tadi saya katakan, Rakib Atid yang mencatat sesuatu yang baik maupun yang buruk, apa yang kita lakukan. Nah,
dengan kita menyadari bahwa ada yang mengawasi kita, ada yang mencatat apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita, tentunya kita akan lebih hati-hati untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang buruk. Sesuatu yang baik pun kita harus pandai-pandai menjaga agar sesuatu yang buruk itu akan terpelihara pahala dari sesuatu yang tadi saya katakan, sesuatu yang positif. Diperjelas lagi, inna rabbaka labil mirsad. Itu sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, dengan kita sudah didoktrin dari kecil bahwa adanya langit, adanya bumi ini, adanya dunia ini adalah adanya sang Khalik, bukti adanya sang pencipta, bukti adanya sang Khalik, sehingga apa yang ada di muka bumi, apa saja yang ada di langit, setiap pergerakan itu selalu dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kata lain, kita harus berupaya melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan-kegiatan tersebut untuk menuju takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam himbauan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Dzar, di situ disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, atau bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Nah ini suatu penerjemahan, suatu pengembangan dari beberapa hal yang terkait dengan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nafas kita, setiap pergerakan kita, sehingga setelah kita hati-hati, setelah kita berupaya untuk tidak sembrono dalam melangkah, maka tentunya hukum kausal yang tadi sering saya sampaikan, sebab akibat suatu perbuatan buruk maka di situ ada dosa yang kita tanggung, setiap perbuatan baik maka ada pahala yang kita terima. Jadi kesimpulannya bahwasanya di situ kita berupaya untuk tidak selalu menyibukkan diri dengan duniawi, tapi berupaya untuk selalu dan selalu kita sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini berupaya untuk perbekalan di akhirat nanti. Sebab apabila kita lalai dalam mencapai kesenangan di dunia ini dan kemudian kita melupakan apa yang harus kita lakukan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan menjadi suatu kecelakaan pada diri kita saja, tetapi merupakan musibah untuk keluarga kita juga. Hadirin wa hadirat teman-teman semuanya, disampaikan pula bahwasanya kita berupaya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, rela dengan putar Allah. Di situ dihimbau oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam satu riwayat disebutkan, la budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salasati asya'a. Itu kita dalam setiap keadaan atau kita sebagai seorang mukmin maka harus senantiasa dalam 3 keadaan, yaitu amrun yang tasiluhu wa nahyun yajtanibu wa qadarun yardha bihi. Suka dan tidak suka apabila kita setelah ditentukan oleh Allah dengan apa yang kita terima saat ini, maka di situ kita harus rela dengan apa yang telah ditentukan, atau kita harus rela dengan ketentuan Allah. Dalam suatu keterangan yang lebih frontal, jika kita tidak rela dengan ketentuan Allah, maka Allah menyampaikan, cari Tuhan selain saya jika engkau tidak rela dengan ketentuan saya. Berkalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan dan saya turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.